Nanti saya upload dulu. Baik, sebentar. Oke, kemarin kita belajar sampai bab 3 ya. Bab 4 akan kita bahas sekarang. Nah, bab 3 kita murojaah dulu. Oh ya, yang kemarin belum saya putar VN-nya ya. Mohon maaf, nanti insya Allah saya putar. Ya. Oke, intinya adalah saya akan bertanya nih sama antum. Kita murojaah dulu sebentar ya. Murojaah itu artinya mengulang sedikit-sedikit pelajaran yang kemarin. Oke, kita belajar tentang kemarin pembagian isim, fiil, dan huruf. Nah, apa yang dimaksud dengan isim muzakkar? Si muzakkar itu untuk eh, jenis pria. Oke, untuk Ya, laki-laki, untuk ya, pria ya. Terus laki, kalau mu'anas, wanita. wanita. Oke, kalau ini berdasarkan bilangan isim mufrad, apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Mufrad itu tunggal, kata tunggal. Tunggal. Kalau musanna atau tasniyah, Dua, ganda. ganda ya, ganda atau dua. Oke, jamak. Lebih dari tiga, lebih dari dua. Oke, lebih dari dua, tiga atau lebih gitu ya. Oke, nomor tiga pembagian isim berdasarkan keumuman dan kekhususannya. Kalau isim ma'rifah itu umum atau khusus? Ma'rifah itu khusus, Nah, betul. Ma'rifah itu khusus. Kalau nakirah, umum, umum. Oke. Nah, kalau isim mu'rab itu apa yang dimaksud dengan isim mu'rab? yang harokatnya berubah-ubah, Oke, yang harokatnya berubah-ubah. Kalau mabni, tetap. tetap. Nah, sekarang kita ke isim munsorif. Kalau isim munsorif itu isim yang bagaimana? Yang tidak boleh ditanwinkan. Oke, salah. Yang 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 boleh ditanwinkan kalau ya, munsharif. Nah, kalau munsharif boleh ditanwinkan, boleh tanwin. Nah, sedangkan isim ghairu munsharif tidak boleh. Nah, tidak boleh tanwin dia, tidak boleh tanwin. Kalau ini boleh tanwin, kalau ghairu munsharif tidak boleh tanwin. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fiil madhi. Apa yang dimaksud dengan fiil madhi? Apa yang kita bahas nih fiil madhi itu apa sih maksudnya? kata yang menerangkan yang telah Nah, kejadian telah telah berlalu, oke, telah berlalu. Terus kalau fiil mudhari yang sedang atau akan, yang sedang atau akan. Kalau fiil amr perintah. perintah. Oke. Sekarang kita masuk ke huruf ya. Huruf apa? Coba sebutkan satu saja dari huruf nawasib. Nah, Satu saja. an, An, oke, mumtaz. Huruf jawazim satu saja. lam, Lam, mumtaz. Huruf jar, eh, man, min, man, min. eh, Nah, jangan sampai salah. Apa man atau min? min. Min. Oke, seperti itu ya. Min, jangan man. Nah, kalau man beda lagi. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, sudah tahu ya kalau misalnya tinggal dibaca saja. Kalau fiil madi itu mabni semua ya. Fiil madi itu mabni semua. Yang tadi kan mabni antum bilang tidak berubah harokatnya ya. Mabni itu tidak berubah harokatnya. Sedangkan kalau fiil mudhari itu semuanya mu'rab, berubah harokatnya kecuali dua macam. Yang pertama itu nun taukid dan nun jamak niswah. Oke, terus kita lanjut ke sini. Fi'il amr itu tiga saja. Sukun, membuang huruf ilah, dan membuang huruf nun. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bahas di sini dulu. Kemarin belum saya jelaskan di sini ya. Nun taukid apa, nun niswah seperti apa, sukun itu bagaimana, ilah itu apa, dan huruf nun itu apa. Oh iya, huruf ilah. Huruf ilah itu apa yang dimaksud dengan huruf ilah? Huruf penyakit. Oke, huruf penyakit. Apa saja hurufnya? Alif, wawu, ya. Alif, oh iya, oke. Nanti, oh ya, nun taukid zaman ISO nanti kita bahas di PDF setelahnya ya. Nah, sama ini juga nih, sukun, hubung huruf ilah dan huruf nun. Nanti kita bahas di PDF selanjutnya. Kita lanjut ke sini, tujuan kita hari ini yaitu menyelesaikan satu materi ini. Kemudian nanti kita masuk ke materi selanjutnya, ke PDF selanjutnya, PDF yang baru. Oke, kita masuk ke bab 4. Nah, bismillah. Kita langsung ke sini. Cara mudah mengi'rab isim dan fiil. Nah, cara mudah mengi'rab isim dan fiil.
Nah, sebenarnya i'rab itu i'rab itu bisa dibilang ya sunnah aja kalau misal ingin bisa. Karena yang penting intinya adalah ketika kita belajar ilmu nahwu, ya ketika kita belajar ilmu nahwu yang penting kita tahu cara bacanya, cara bacanya. Nah, setelah kita tahu cara bacanya, pasti kita tahu i'rabnya gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nanti kalau misalnya antum ingin mengi'rab contohnya i'rab zahaba, zahaba Zaidun ila suki. Nah, contohnya gitu lagi ya kemarin. Contohnya yang saya tulis di sini. Apa yang dimaksud dengan i'rab? Saya contohkan di sini zahaba Zaidun ila suki. Zahaba Zaidun ila suki. Apa artinya ini kemarin masih ingat nggak? Eh, pergi ke Hmm, pasar ya. Dahabanya Oke, itu. dahabanya apa? Dahabanya, Jadi pergi ke pasar. oke, Zaid telah pergi ke pasar. Telah pergi ya, telah pergi ke pasar. Oke, nah ini bagaimana i'rabnya? Apa yang dimaksud dengan i'rab? I'rab itu seperti ini. I'rab itu adalah cara kita untuk apa namanya ya? Untuk kayak menjelaskan. Nah, menjelaskan satu-satu dari kalimat ini. Contohnya zahaba. Zahaba itu fi'il madi ya, fi'lul madi mabniun alal fathi. Fi'lul madi mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, cukup dengarkan saja nanti insya Allah bisa. Nanti antum insya Allah bisa pasti nanti kita belajar. Terus ini Zaidun. Zaidun ini kedudukannya adalah fa'il. Fa'il itu pelaku. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adommatu. Nah, wa alamatu raf'ihi adommatu. Terus yang ini yang ila. Ila itu huruf apa? Huruf jar. Nah, ila itu huruf jar kan ya. Berarti kita i'rabnya harfu jarrin mabaniyun ala sukun. Lah kok ala sukun? Nggak ada di sini sukun harokatnya. Nggak. Yang kita hitung adalah huruf terakhirnya. Ini ada berapa huruf? Saya tanya ila. 3. Ada 3 ya. Oke, alif, lam, dan alif bengkok namanya ini. Alif bengkok. Kalau misalnya di ini namanya alif maksur ya. Nah, ini karena dia itu tidak ada harokatnya ya, yang di belakang ini, huruf belakang ini yang seperti ya, maka kita tandai harokatnya dengan sukun gitu. Jadi kalau misalnya ada apalagi contohnya fi. Nah, fi ya fi. Nah, fi seperti ini fi. Nah, ini kan belakangnya itu tidak ada harokatnya, maka dia kita tandai dengan sukun gitu. Terus apalagi ilaan ala. Nah, ala gitu kan ya. Ala. Duh. Hmm. Ala, nah seperti ini ya ala. Nah, ini kan kita lihat di belakangnya itu tidak ada harokatnya, maka kita tandai saja dengan sukun seperti itu. Nah, terus tadi lanjutin, kita lanjut di sini harfu jarin mabniun ala sukun gitu ya, mabni ala sukun. Mabni apa artinya? Tidak berubah harokatnya. Nah, tidak berubah harokatnya seperti apa? Apa cirinya? Cirinya dia mabni tidak berubah karena ada sukun, mabni ala sukun. Jadi sukunnya itu tidak berubah, tidak menjadi fathah, tidak menjadi domah, tidak menjadi kasroh. Nah, seperti itu ya yang dimaksud dengan mabni ala sukun. Terus kita lanjut ke asuk. Nah, asuki, ilasuki. Kok kenapa ini ilasuki? Nah, dia itu kenapa kok bisa kasroh? Karena sebelumnya itu ada huruf jar di sini. Ada huruf jar, maka dia asuk ini menjadi ismun. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Nah, itu contoh kecil dari i'rab. Oke, contoh kecil dari i'rab. Nanti insya Allah akan saya ajarkan sampai bisa dan insya Allah antum juga pasti bisa. Ini mudah kok. Gitu ya. Nanti antum saya ajarkan pasti bisa. Nah, itu contoh kecil dari i'rab. Nah, contoh kecil dari i'rab karena kita membahas tentang bab i'rab, maka saya kasih review dulu gitu kan. Nah, ini seperti ini yang dinamakan dengan i'rab gitu. Oke, kita lanjut. Seperti yang sudah kita ketahui, nah kalimat isim hanya dimasuki 3 irob saja, yaitu rofa, nasob, dan
Ya. Nah, ini fiil, ini apa nih? Isim ya. Isim itu, oh ya benar. Isim, benar. Isim itu rofa, nasab, dan jar. Benar kan? Berarti yang di sini tidak ada sukunnya. Sukunnya. Jazm ya. Jazm tidak ada. Jazm itu nanti kita bahas. Jazm itu ada tiga. Ada tiga contoh, ada tiga alamat ya. Alamat itu tanda. Salah satunya adalah sukun. Nah, antum tahu dulu ya, sekedar tahu itu sukun. Jadi isim itu tidak boleh sukun. Nah, contohnya kayak kemarin, saya pergi ke pasar, zahaba zaidun. Nah, contohnya dahaba zaidun ila suq. Nah, suq di sini nggak ada harokatnya sukun, nggak boleh itu. Karena suq itu termasuk isim dan isim tidak boleh sukun, tidak boleh jazm gitu. Dahaba zaidun ila suki harus jelas harokatnya. Ketika dia kasroh kasroh, ketika dia domah domah, ketika dia fathah fathah, tapi tidak boleh sukun. Nah, seperti itu ya. Dahaba zaidun ila suk gitu aja nggak boleh. Harus dahaba zaidun ila suki gitu. Terus lagi. Sedangkan fiil ada tiga juga, yaitu rofa, nasob, dan jazm. Di sini yang nggak ada adalah jar ya. Oke, jar. Jar itu salah satu tandanya yaitu adalah kasroh. Nah, nanti antum perlu tahu ini dulu ya sebagai dasar. Jar itu salah satu tandanya adalah kasroh. Nah, fiil tidak boleh kasroh. Contohnya, dahaba yadhabu. Nggak boleh dia fi dahabin. Jangan. Ya, fi dahabin contohnya gitu. Ini dia kasroh. Kasroh gini. Kasroh ten. Karena nggak ada alif lamnya ya. Maka kasroh ten gitu. Dahabin. Fi dahabin contohnya. Fi itu kan huruf jar dia. Nah, fi itu huruf jar. Maka setelah ada huruf jar, maka setelahnya itu harus kasroh, harus majrur. Nah, tadi yang saya bilang ya, ismun majrurun yang tadi suk. Gitu. Dahaba zaidun ila suki. Nah, itu dia ismun majrur namanya. Nah, ini bukan isim, dia fiil. Fiil itu nggak boleh nggak ada namanya fiilul majrur, nggak ada. Nggak ada namanya fiilul majrur. Yang ada fiilun fi'lul mudhari mansubun atau fi'lul mudhari marfuun, nanti kita bahas itu ya, mansub, majrur, dan majzum. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah tergambar kan ya, sudah tergambar bagaimana caranya i'rab itu. Nah, gini ya, jadi fi'il diingat-ingat aja, kalau isim itu tidak boleh jazm, tidak boleh sukun, kalau fi'il itu tidak boleh jar atau kasroh. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan membahas cara mudah mengetahui i'rab fi'il terlebih dahulu. Nah, cara mudah meng'irab fi'il terlebih dahulu karena pembahasan fi'il hanya sedikit. Nah, kalau fi'il itu sedikit insya Allah karena cuma 3 aja, madi, mudhari, dan amr. Nah, selain itu fi'il juga semuanya mabni dan hanya fi'il mudhari fi'il mudhari saja yang mu'rab gitu kan. Tentunya akan memudahkan dalam mempelajari ilmu nahwu. Contohnya, rumus meng'irab fi'ilul mudhari, contohnya rofa. Nah, rofa itu bagaimana? Rofa itu sebenarnya seperti ini rofa. Mana ininya? Teks. Nah, contohnya seperti apa yang ingin buat antum? Coba sebutkan satu kata kerja dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Satu kata kerja dalam bahasa Indonesia. Makan. Makan, oke, makan terus. Apa? Contoh yang lain kalau makan udah. Pergi. Pergi, oke, pergi dahaba ya. Pergi dahaba atau jangan nanti kalau misal pakai intolako yang toliko agak sulit. Dahaba. Intolako yang toliku itu berangkat artinya. Dahaba yadhabu kan karena kita bahas di sini fil mudhari, berarti dahaba yadhabu ya, yadhabu. Yadhabu. Nah, yadhabu itu merupakan fiil mudhari. Nah, fiilul mudhari. Oke, dia rofa. Kok bisa rofa? Nah, rofa tadi adalah di sini fiil mudharinya masih asli. Masih asli. Ya, maksud yang masih asli bagaimana? Tidak kemasukan huruf apa aja. Tidak. Contohnya tadi yadhabu zaidun contohnya. Zaid sedang pergi ke pasar. Dia yadhabu zaidun ila suki. Contohnya gitu ya. Yadhabu zaidun ila suki. Yadhabu zaidun ila suki. Sebentar. Yadhabu zaidun
ila suki. Yadhabu Zaidun ila suki. Nah, fi'il mudhari'nya ini tidak kemasukan huruf apa aja. Tidak kemasukan huruf nawasib dan huruf jawazim. Jadi dia masih asli gitu ya. Maksudnya kemasukan bagaimana sih? Maksudnya kemasukan itu adalah sebelumnya ada huruf nawasib atau huruf jawazim. Nah, tapi di sini yang rofa ini dia masih asli, tidak kemasukan apa-apa. Jadi sebelumnya itu tidak didahului oleh apa-apa. Ya, tidak didahului oleh huruf nawasib atau jawazim, maka dia rofa namanya. Ya, salah satu tanda rofa yaitu domah. Ya, seperti itu. Oke, ini sudah paham ya. Nah, terus gimana kalau misalnya dia kemasukan huruf nawasib? Coba contoh dari huruf nawasib satu aja. Apa? Idan. Izan. Oke, kalau izan harus izan itu harus ada pertanyaan. Contohnya, nanti besok pergi ke rumahku ya. Misal contoh gitu ya, ngajak teman. Oh ya udah kalau begitu aku pulang lebih awal. Nah, itu ya. Nah, kalau begitu aku pulang lebih awal. Apa pulang? Nah, pulang itu bahasa Arabnya roja'a yarji'u. Nah, roja'a yarji'u. Kalau begitu aku pulang. Idan idan arji'an lan idan kayak arji'a. Nah, idan arji'a. Nah, idan arji'a. Apa maksudnya di sini idan arji'a? Kalau begitu saya pulang. Nah, kalau begitu saya akan pulang. Kalau begitu saya akan pulang. Nah, kan tadi yang kalimat pertamanya nanti besok main ya ke rumahku. Oke, kalau begitu saya pulang. Saya pulang ke rumah dulu, contohnya gitu. Kalau begitu saya pulang ke rumah dulu sebagai jawaban dari ajakan yang tadi. Nanti besok main ke rumah saya. Oke, kalau begitu saya pulang dulu gitu supaya bisa pamitan atau bilang sama orang tua. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh simpelnya gini. Idan arji'a. Nah, idan arji'a anlan izan kai. Itu kan kalau huruf nawasib ya. Nah, harusnya ketika dia tidak kemasukan ini ya, dia ketika tidak kemasukan huruf tadi, huruf nawasib, dia harus doma, harus rofa karena masih asli, tidak kemasukan apa-apa gitu. Tapi karena tapi karena dia pertama dia sebelumnya itu ada huruf nawasib yaitu izan, nah maka harokatnya berubah menjadi fathah bukan domah gitu. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Ada sedikit gambaran ya. Nah, seperti itu ya. Contoh daripada nasbun, nasob gitu. Kalau misal di kita ininya orang Indo tuh biasa nyebutnya nasob gitu. Terus lanjutnya adalah jazm. Nah, jazmun, jazm. Nah, coba sebutkan huruf jazm satu saja. Lam. Lam, oke, lam. Contohnya lam. Lam itu apa artinya? Belum. Belum. Saya belum pulang dari kelas. Saya belum pulang dari sekolah. Lam arji. Lam arji. Roja'a yarji'u. Yarji'u. Nah, gini. Lam arji ilal minal madrasah. Oke, seperti ini. Lam arji minal madrasah. Saya belum pulang dari sekolah. Saya belum pulang dari sekolah. Nah, maka dia harus jazm. Salah satu tanda jazm itu adalah sukun. Gitu. Ya, karena dia kemasukan huruf jawazim, maka di sini nanti fiil mudhari'nya dia harus jazm. Harus salah satu tanda jazmnya itu adalah sukun. Karena ini nanti merupakan kita akan bahas fiil mu'tal dan fiil sohih ya, gitu ya. Ini merupakan fiil sohih bukan fiil mu'tal gitu. Jadi dia nanti tandanya adalah seperti ini, sukun gitu. Bisa dipahami ya. Rofa nasob
dan jazm. Nah, gitu aja. Ini merupakan i'rab, cara i'rab mudah dari fiil seperti itu. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ya, oke, kita lanjut dulu. Ini ada pertanyaan di sini. Jadi kalau sederhananya itu Hmm. menentukan itu rofa nasab itu lihat huruf di depannya. Gitu maksudnya. Iya, betul. Lihat huruf di depannya. Lihat huruf di depannya. Kalau misal dia hurufnya itu adalah nawasib, ya maka fiil mudorinya nanti i'robnya nasob. Nanti tanda nasobnya apa aja? Nanti kita bahas ya. Tanda nasobnya bukan cuma fathah. Ingat, Tapi bukan cuma fathah. Nah, nanti kita akan bahas ada namanya, ada ya nasobnya dengan ya, ada nasobnya dengan apalagi contohnya masih banyak, nanti kita akan bahas di PDF selanjutnya seperti itu ya. Jadi jangan berpatok oh nasob itu ada fathah doang, enggak, jangan seperti itu. Kalau misalnya nasob fathah doang nantinya keliru pemahamannya. Salah satu tanda nasob itu adalah fathah karena kita di sini menggunakan fathah. Nah, itu aja dulu ya. Nah, kita cuma fokus kepada ini aja yang antum pahami. Kalau misalnya fiil sebelum fiil mudori itu huruf jawazim, maka fiil mudorinya nasab. Sebelum ketika fiil mudori sebelumnya itu huruf apaan ini nawasib ya. Kalau yang kedua ini, yang ketiga ini huruf jawazim. Maka ketika fiil mudori sebelumnya itu adalah huruf jawazim, maka dia harus jazm. Salah satu tanda jazm yaitu sukun. Seperti itu. Nah, terus kalau fiil ininya hilang, kalau hurufnya hilang, maka menjadi rofa, maka menjadi domah gitu. Contohnya kalau misalnya izan ini kita hilangkan seperti yang tadi. Berarti di sini harokatnya bukan fathah tapi un, u, ah, domah, domah ya. domah. Nah, berarti domah gitu. Terus kalau Jadi misalnya ini lamnya hilang, kalau lamnya hilang, maka menjadi urjiu, urjiu, ar arjiu. urjiu. Nah, seperti itu. RGU. Belakangnya saja. Kalau depannya nggak usah dibahas dulu. Nanti kita bahas fiil majhul. Ada namanya fiil majhul. Gitu ya. Oke. Paham di sini ya? Sampai Insya sini Allah paham ya? Oke, ya. insya Allah. Kita lanjut ke selanjutnya. Setelah mengetahui rumusan tersebut, kita akan mengetahui alasan. Kapan fiil mudhari itu rofa, nasab, dan jazm. Nah, tadi sudah tahu ya alasannya kenapa? Karena dia kemasukan huruf nawasib, karena dia kemasukan huruf jawazib. Nah, seperti itu. Cukup bagi peserta untuk mengetahui dan menghafalkan amil nawasib dan amil jawazim. Sudah hafal, insya Allah antum sudah hafal. Gitu ya. Oke, lanjut. Karena jika kalimat tersebut tidak dimasuki oleh amil nawasib dan amil jawazim, maka hukumnya adalah rofa. Tadi yang sudah saya jelaskan, ketika tidak kemasukan lam, maka dia rofa. Ketika tidak kemasukan izan, maka dia rofa juga. Gitu. Terus kita lihat di sini model-model fiil mudhari. Nah, model-model fiil mudhari yang mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah harokatnya, bisa berubah harokat ataupun hurufnya gitu ya. Mu'rab itu bukan cuma harokat, tapi hurufnya juga bisa berubah. Yang pertama sohih akhir. Nah, tadi kita bahas sohih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khomsah. Nanti kita bahas ini sohih akhir itu apa, mu'tal akhir itu apa, af'alul khomsah itu apa. Coba kita preview sedikit ya. Sedikit aja contoh-contohnya. Contohnya sohih akhir. Sohih akhir itu yang tidak mengandung huruf alif, waw, dan ya. Ada fiil, ya ada kata kerja yang mengandung huruf alif, waw, dan ya. Contoh sohih dulu. Contoh sohih akhir itu maksudnya seperti tadi, roja'a. Ya, roja'a. Roja'a ini merupakan fiil sohih. Fiil sohih karena fiilnya ini, karena kata kerjanya ini tidak mengandung huruf ilah. Tidak mengandung huruf alif, waw, dan ya. Beda lagi kalau seperti ini. Contoh mada atau contoh dari fiil mu'tal. Contohnya seperti kemarin ya. Tidur itu nama. Nama ya namu. Nama ya namu. Di sini ada nggak ininya apa namanya? Ada ininya nggak? Ada huruf ilahnya nggak di sini? Alif. Alif ada. Berarti dia termasuk ke dalam fiil mu'tal. Gitu ya. Nah, fiil mu'tal namanya seperti itu. Kalau ini sohi, sohi itu artinya benar atau selamat ya, sohi, sohi, selamat atau benar. Nah, dan lain sebagainya. Pokoknya fiil mu'tal itu artinya fiil yang punya penyakit. Nah, karena dia mengandung huruf
penyakit, alif, waw, dan ya. Nah, itu bahasa kasarnya. Terus ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah bagaimana? Af'alul khamsah itu nanti kita bahas yaf'aluna, taf'aluna. Pokoknya intinya yang belakangnya itu adalah nunnya. Contohnya sini yaf'aluna. Cuma ada 5 aja, nanti silahkan dihafalkan ya. Nanti insya Allah kita bahas lagi. Yaf'aluna. Contohnya seperti ini, yaf'aluna. Yang di belakangnya itu ada nunnya. Gitu. Ini termasuk dalam fi'il mudhari. Nanti ini domirnya dia domir hum. Nah, domirnya domir hum. Nanti kita bahas domir-domir. Antum silakan domir ada 14. Huwa, huma, hum, sampai ana, nahnu. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Insya Allah ya ini paham ya. Nah, silakan nanti dicatat atau nanti ada rekamannya sih. Ada rekamannya. Oke, lanjutnya setelah itu kita akan mengetahui dan memahami contoh-contoh dari kalimat fiil mu'rab dan fiil mabni. Nah, setelah itu kita akan mengetahui contoh-contoh dari kalimat fiil mu'rab dan mabni. Nah, sudah selesai. Yang fiil, pembahasan fiil kita sudah selesai. Seperti itu aja fiil, simple insya Allah ya. Mudah, fiil, isim. Nah, kalau yang huruf cuma mabni mu'rabnya doang. Oke, kita lanjut ke sini. Sebagaimana kita ketahui kalimat isim itu mu'rab. Oke, isim mu'rab itu terbagi menjadi 3 aja. Yang pertama itu rofa. Nah, rofa. Nah, ini silahkan antum baca-baca dan coba kalau bisa ya dihafalkan atau ya jangan dihafalkan deh. Nanti kita akan tahu sendiri kok. Nah, isim yang dibaca rofa itu ada 7. Ada 7 macam. Yang pertama fa'il. Contohnya seperti tadi. Dahaba Zaidun. Nah, Zaidun itu menjadi fa'il. Apa arti fa'il? Objek. Fa'il itu artinya bukan objek tapi subjek. Objek. Nah, subjek itu pelaku ya, subjek itu pelaku dia, fa'il, namanya fa'il dalam bahasa Arab. Terus kalau naibul fa'il, nah, bagaimana naibul fa'il ini? Contohnya naibul fa'il dalam bahasa Indonesia aja dulu ya. Contohnya apel telah dimakan. Apel telah dimakan. Apel telah dimakan. Mana yang makan siapa? Yang makan apel siapa? Tidak diketahui. Tidak ada yang tahu kan? Nah, betul, tidak ada yang tahu. Maka apel menjadi naibul fa'il. Nah, apel menjadi naibul fa'il ini. Seperti ini ya, kita pakai bahasa Indonesia aja, nanti bahasa Arabnya kita bahas. Naibul fa'ilnya berarti jadi apel. Apa yang dimaksud dengan naibul fa'il? Naib. Naib itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya wakil. Wakil. Naibu Roisil Jumhuriyah, wakil presiden. Nah, terus kalau naibul fa'il berarti artinya wakilnya atau temannya pelaku gitu. Jadi kan ini pelakunya nggak ada nih, maka akan digantikan oleh wakilnya. Kan ketika presiden meninggal atau wafat atau dan lain sebagainya ada uzur yang menggantikan adalah wakilnya, gitu kan? Nah, seperti itu yang dimaksud. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Oke, jelas ya. Terus yang ketiga itu mubtada. Mubtada dan khobar ya, mubtada khobar nanti kita bahas mubtada khobar itu apa. Intinya singkatnya adalah seperti ini, mubtada khobar. Contohnya misal pensil itu pendek. Oke, pensil itu pendek. Al-qalamu qasirun. Al-qalamu qasirun. Pensil itu pendek. Nah, bahasa Arabnya al-qalamu qasirun. Jangan pensil deh. Atau ya pensil aja. Nanti kalau susah ya, kalau pensil kita di sini pakai penggaris atau pena. Nah, pena itu pendek ya, pena itu pendek, pulpen. Kalau pensil bahasa Arabnya kolamu rososi. Nanti ada mudof dan ilaihnya di situ, nanti agak bingung. Al kolamu, al kolamu kosirun. Oke, al kolamu kosirun. Di sini al kolamu kosirun. Nah, pensil itu pendek. Pena itu pendek ya. Pena itu pendek. Al kolamu kosirun. Yang pertama itu adalah mubtada'nya. Ya, ini mubtada namanya. Ini al-qalam ini sebagai mubtada dan yang kedua ini namanya khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu dia adalah isim yang di awal kalimat.
isim yang di awal kalimat. Nah, ini kan kalimat nih, al-qalamu qasirun itu kalimat. Nah, sedangkan khobar, apa yang dimaksud dengan khobar? Khobar itu adalah isim yang memberikan penjelasan kepada yang dijelaskan. Yang dijelaskan di sini adalah pulpen. Pulpen itu apa pulpennya? Pulpen itu pendek. Nah, gitu ya. Ini pendek ini berupa penjelasan daripada pensil tersebut, pulpen tersebut, maaf. Nah, pendek ini berupa penjelasan daripada pulpen tersebut gitu. Nah, ini namanya mubtada, al-qalam dan qasirun menjadi khobarnya. Nah, ini rofa semua ya, yang namanya rofa tuh. Isim yang rofa, mubtada, khobar. Terus yang keempat, yang kelima ya, yang kelima itu isim kana. Isim kana itu bagaimana sih? Nanti kita bahas karena wa akhwatuha ya. Kita akan bahas karena wa akhwatuha. Karena wahwatu kita akan bahas. Nah, isimnya seperti apa dan khobar inna dan khobar inna itu ada namanya inna wa ahwat, ada namanya karena wa ahwatuha, inna wa ahwatuha, nah, dan lain sebagainya. Oke, yang ke 7 terakhir itu tawabi. Nah, tawabi itu adalah yang mengikuti ya, yang mengikuti segala sesuatu daripada yang diikutinya. Oke, contohnya kayak kemarin kita bahas kemarin itu tentang ini ya, tentang apa namanya, ada namanya sifat. Enggak, kita belum bahas sih. Kita belum bahas. Ada namanya sifat. Contohnya tadi apa arti daripada pulpen, bukan pulpen, jangan pulpen lagi. Kertas yang putih. Contohnya, kertas yang putih. Bahasa Arabnya al-kirtosu. Al-kirtosu, kertas yang putih ya. Al-kirtosu, al-abyadu. Putih itu abyad, al-abyadu. Oke, kertas yang putih. Ini artinya kertas yang putih. Contohnya gitu ya. Kertas yang putih ini artinya namanya tawabi. Nah, ini tawabi ini namanya nih. Tawabi. Nanti kita ada tawabi rofa, ada tawabi nasob, ada tawabi jar gitu ya. Apa yang dimaksud dengan tawabi? Tawabi itu isim yang ikut-ikutan. Nah, ini kalau diartikan kertas yang putih. Yang putih itu disebut apa dalam bahasa Indonesia? Keterangan. Bukan keterangan, tapi menjadi sifat. Oh, Menjadi sifat. Nah, sifat kertasnya itu adalah putih. Gitu. Ya, sifat kertas yang putih. Kertas yang putih. Beda lagi kalau dinamakan kertas itu putih. Nah, kertas itu putih dengan kertas yang putih itu beda. Maknanya, kertas yang putih ini mendeskripsikan bahwa kertasnya itu bersifat putih. Sedangkan kalau yang kedua, kertas itu putih. Nah, kertas itu putih menjelaskan bahwasannya ya bukan sifatnya yang putih, tapi memang benar kenyataan bahwa kertasnya itu putih. Gitu ya. Nah, dalam ilmu nahu ini nanti beda penjelasannya. Kalau al-qirtasu al-abyadu itu artinya kertas itu putih, kalau kertas yang putih, maaf ya, kertas yang putih. Kalau kertas itu putih, tadi contohnya seperti mubtada dan khobar. Bagaimana? Al-qirtasu abyadun. Al-qirtasu abyadun. Nggak ada alif lamnya. Nah, beda. Nanti kalau jangan sampai salah menggunakan alif dan lam. Karena ketika nanti salah menggunakan alif lam, maka ininya juga akan beda maknanya. Gitu ya. Al-qirtasu abyadun. Artinya kertas itu putih. Kalau al-qirtasu al-abyadu, kertas itu kertas yang putih artinya. Nah, ini bagaimana, jangan pusing. Nanti ketika alif lamnya ini hilang, oke, misal seperti ini, alif lamnya hilang, maka di sini kata yang kedua juga alif lamnya harus hilang. Harus hilang juga gitu. Ini karena tidak ada alif lamnya maka domah ten. Ini juga sama karena tidak ada alif lamnya maka domah tain. Jadi kata yang kedua itu akan terus mengikuti kata yang pertama.
ketika kata yang pertama itu ada alif lam, maka kata yang kedua juga harus ada alif dan lam. Ketika kata yang pertama itu harokatnya kasrotain, ya kasrotain karena di sini nggak ada alif lam ya, maka kata yang kedua juga ikutan kasrotain. Ketika kata yang pertama itu adalah fathah tain, ya karena tidak ada alif lam, maka kata yang kedua juga ikutan kasrotain. Itu ini namanya kaidah naat dan man'ut. Naat dan man'ut dalam bahasa Indonesia adalah sifat. Sudah cukup gitu aja. Naat man'ut. Nah, ini naat itu adalah sifatnya. Sedangkan kalau man'ut itu adalah yang disifati. Nah, insya Allah kita detailnya di pembahasan selanjutnya ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke sini yang kedua. Nah, al-qirtasu abiyadu. Nah, ini kaidahnya bukan naat man'ut, tapi kaidahnya mubtada khobar. Kaidahnya mubtada khobar. Kaidahnya mubtada khobar. Kalau ini tidak ada alif lamnya, mohon maaf ya, ini biasanya mubtada itu ma'rifah. Mubtada itu ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Yang khusus maksudnya. Kertas itu yang khusus, maksudnya yang khusus. Jarang kalau nakiroh, mubtada nakiroh ada sih, cuma nanti pembahasannya sulit. Nah, ini abyad. Nah, abyad ini merupakan khobarnya. Dia abyad itu nanti khobarnya ini namanya khobar mufrad. Namanya khobar mufrad, khobarnya tunggal. Ada lagi yang khobarnya jumlah ismiyah. Ada yang khobarnya jumlah fi'liyah. Ada yang khobarnya apalagi ada khobarnya naat man'ut atau bukan khobar naat man'ut. Khobarnya jar dan majrur dan ada lagi khobarnya zorof. Nah, nanti kita bahas ya mubtada khobar lebih detail. Antum cukup tahu ini aja dulu khobarnya. Nah, seperti itu ya perbedaan antara kirtosan abiadan atau al-kirtosu al-abiyadu dengan yang tadi ya kertas itu putih dan kertas yang putih seperti itu. Beda, pembahasannya beda. Oke, sudah paham ya? Nah, ini namanya tawabi. Nah, tadi ya tawabi. Tawabi yang mana? Tawabi yang pertama ini ya. Ini tawabi. Tawabi itu singkatnya adalah yang ikut-ikutan gitu, tawabi. Nah, terus yang tadi pembahasan rupa sudah. Kita lanjut ke pembahasan nasab. Pembahasan nasab di sini, nasab itu ada 13. Oh, banyak banget ya. Nasab ada 13. Nanti coba nggak cukup kalau Ana jelaskan satu-satu. Insya Allah kita belajar lagi. Nasab cukup tahu aja nasab itu ada 13. Maf'ul dan sampai ke tawabi lagi. Nah, terus yang ketiga itu adalah jar. Jar itu ada 3 aja. Setelah bertemu huruf jar, mudhofun ilaih dan tawabi. Nah, ini antum sudah belajar ya. Jar itu ada 3 adalah bertemu dengan huruf jar. Antum sudah hafal huruf jar itu apa saja? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih kemarin contohnya kitabul fikhi. Ya enggak? Nah, kitabul fikhi menggabungkan dua arti menjadi satu makna. Yang kitabul fikhi. Ini namanya apa? Idofah ya. Idofah namanya. Idofah. Kitabul fikhi. Nah, yang mana yang menjadi mudhof ilaih? Nah, mudhof ilaih itu yang di belakang. Nah, ini mudhofun ilaih ini namanya. Nah, al-fiqh itu mudhofun ilaih. Artinya adalah mudhofun ilaih itu kata yang kedua gitu kan. Kata yang kedua. Mudhofun ilaihnya ini dan mudhofnya itu ini yang pertama. Kata yang pertama disebut mudhof. Ingat, kata yang pertama kitabu disebut mudhofun, sedangkan kata yang kedua disebut mudhofun ilaih. Seperti itu. Oke, nah ini yang jar ya. Yang nomor 3 isim yang dibaca jar ada 3, salah satunya adalah mudhofun ilaih. Nah, ini yang dinamakan mudhofun ilaih yaitu isim yang jar, yang harus selalu jar. Seperti itu. Nanti tanda jarnya apa aja nanti kita bahas. Tanda jarnya itu bukan cuma kasrah. Oke. Sudah selesai kita bahas isim mu'rab ya. Lanjut ke isim yang mabni. Nah, isim yang mabni itu ada berapa ini? Ada 5 ya. Ada 5, nanti antum cukup hafalkan saja bagaimana. Nanti yang cukup dihafalkan itu paling cuma isim domir, karena isim isyarah, mausul, istifham itu menyusul ya. Insya Allah dengan dengan banyak praktek hafal sendiri gitu. Dengan banyak praktek hafal sendiri. Nah, seperti itu. Isim domir itu ada 14. Nah, nanti kita hafalin lagi isim domir itu ada 14.
Nah, setelah itu cukup bagi kita untuk mengetahui alasan dan contoh-contoh isim yang mu'rab dengan rofa, nasab, dan jar. Oke, sudah selesai pembahasan dari panduan buku panduan ilmu nahwu ini. Ya, alhamdulillah sudah selesai pembahasannya panduan ilmu nahwu ini. Sekarang kita akan menggunakan PDF yang baru. Nah, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Belum, Ustaz. Oke, belum ya. Kita lanjut ke PDF yang baru. Oke, bismillah. Ya. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Kelamaan kalau jelasin lagi. Nah, kita lanjut ke babul kalam. Ingat ya, ini menggunakan kitab Matan Jurumiyah. Matan Al-Jurumiyah. Matan Jurumiyah itu nahwu dasar banget. Nah, nahwu dasar. Nah, ini kita bahas tentang kalam lagi. Nah, kalam itu sudah tahu ya. Kalam itu al-kalamu huwa lafzul murakab mufidu bil wad'i. Nah, dalam bahasa Arabnya seperti ini, kaidahnya, definisinya. Nah, kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang berfaidah dalam bahasa Arab. Aksamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Harfun ja'a lima'nan. Nah, itu yang kita bahas kemarin isim, fi'il, dan huruf. Fal ismu yu'rafu bi khafdi wa tanwin wa dakhuli alif wa lam wa hurufi khafdi wa hiya min wa ila wa an ala wa fi wa ruba wal ba wa kaf wa lamu wa hurufi qasami wa hiya al waw wal ba wa ta'u. Nah, ada tambahan ya. Ada tambahan isim itu bisa kemasukan huruf kosam. Apa itu huruf kosam? Huruf kosam itu huruf sumpah. Huruf sumpah. Huruf kosam itu apa aja? Huruf kosam itu kan contohnya sumpah. Sumpah Al-Quran kan contohnya wal as gitu kan. Terus waduha dan lain sebagainya gitu kan. Wal faj. Nah, huruf kosam itu ada 3. Yang pertama ta. Huruf ta ya. Huruf ta. Apakan saja. Huruf ta. Terus apa lagi? Ta. Huruf ba. Dan waw. Gitu kan. Nah, biasanya kosam, wallahi dan lain sebagainya, billahi, taulohi. Nah, ini huruf kosam namanya. Gitu ya. Ini huruf kosam, huruf sumpah. Jadi isim bisa kemasukan huruf kosam, bisa kemasukan huruf sumpah. Oke, selanjutnya wal fi'lu yurafu bi qad wasinin wa sawfa wa ta'ita nisi as-sakinah. Nah, gitu ini sudah dibahas ya. Bikod. Nah, dengan huruf qad, dengan huruf sin dan huruf saufa. Qad itu apa artinya? Qad itu apa ya? Kalau fi'il madi Telah dilakukan. telah dilakukan. Kalau qad Kalau mudori mudhari kadang-kadang. oke, terkadang ya. Nanti sebenarnya itu ada fi'il madi itu ada dua arti. Fi'il mudhari itu ada 3 arti. Nanti coba saya berikan ke antum ya. Apa ininya? Nanti kita bahas lagi yang qad ya. Tapi jangan itu insya Allah itu dasarnya sudah tahu ya. Qad telah. Kalau qad setelahnya fi'il madi artinya telah. Kalau qad setelahnya fi'il mudhari itu kadang-kadang. Itu dasar. Sin. Sin itu apa artinya sin? Sin itu akan. Akan. Nah, akannya dekat ya, berdekatan. Kalau saufa? Sin yang jauh, Mas. Oke, saufa itu akan atau jauh ya. Dan taknis asakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'a dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita bahas idofah juga nih, dalilul fi'li dan dalilul ismi. Nah, ini kan 2 kata, dalil dan fi'il. Itu kan 2 kata ini, bukan cuma kitabul fikih doang. Ya, ini juga sama. Ini juga sama, ini namanya idofah. Dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, ini idofah. Dalilul ismi, dalilul fi'li. Nah, kita lihat idofahnya. Mudofun ilaih. Mudofun ilaihnya pasti jar, kasroh. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi banyak akan ditemukan idofah. Lanjut ke selanjutnya yaitu babul i'rab. Nah, ini dia bab yang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyirul awakhiril kalimi li ikhtilafi awamil dakhilati 'alaiha lafzun aw taqdiran wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Fal asma'i min dzalika raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazma fiha fal af'ali min dzalika raf'un wa nasbun wa la khafdu fiha. Nah, ini sudah kita bahas. Intinya adalah di sini pembahasannya rofa ketika isim itu boleh apa saja, boleh rofa, nasab dan khafad. Khafad itu artinya jar ya. Jangan sampai bingung. Khafad itu apa? Khafad itu jar sama. Khafad nama lain daripada jar gitu. Terus fiil itu
Rafa, nasab, dan jazm. Nggak ada khafad atau jar gitu. Oke, selanjutnya bab yang ketiga, bab kedua sudah kita bahas ya kemarin. Bab ketiga itu di sini yang jurumiyah ya, matan jurumiyah, babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirafi arba'u alamatin. Nah, ini dia. Bismillah, kita baca doa dulu. Ini sebenarnya agak panjang ya, lumayan panjang gitu. Makanya kita kuatkan. Oke. Nah, ini adalah bab yang membahas tentang tanda-tanda i'rab. Yang tadi sudah saya bilang bahwasannya rofa itu bukan cuma domah, tapi ada 3. Ada domah, ada 4 ya. Ada domah, ada waw, ada alif, dan ada nun. Gitu. Nanti ini tanda rofa ini bukan cuma domah, tapi ada 4. Apa aja domahnya? Apa kalau misalnya domah itu apa saja yang didomahkan? Yang pertama itu adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fiil mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu. Yang tadi kita bahas yarji'u atau yadhabu zaidun ila suki. Nah, yadhabu di sini kan tidak ada bersambung dengan sesuatu gitu. Jadi dia masih asli maksudnya di situ. Yang huruf waw, waw itu apa aja di sini? Jamak mudzakkar salim, isim yang 5 yaitu abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Nanti kita bahas. Adapun alif itu isim tasniyah aja ya. Isim-isim tasniyah atau isim musanna. Apa yang dimaksud dengan isim musanna? Isim yang Oh, ya apa? Maaf ya. musanna, isim musanna. Oh, dua. 2, seperti itu ya, yang 2. Terus ini adapun huruf nun, nun itu dibaca bagi rofa itu ada yang tersambung dengan domir tasniyah, domir jama, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Oke, kita akan mengenal dulu tentang i'rab rofa. Kita akan mengenal dulu tentang i'rab rofa. Rofa itu yang pertama ada domah, ada wawu, ada alif, dan ada nun. Kita bahas di sini isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad kemarin? Tunggal. Oke, isim yang tunggal. Contoh dari isim mufrad yang tunggal. Contohnya kita ambil satu aja yang mudah, al-qalamu. Al-qalamu. Al-qalamu itu merupakan isim yang tunggal, isim mufrad yang tunggal. Oke, isim mufrad yang tunggal. Terus jamak taksir itu apa? Jamak taksir adalah jamak. Oke, adalah jamak yang tersusun dari jamak yang tidak ada kaidahnya, gitu ya. Nah, jamak taksir itu jamak yang tidak ada kaidahnya. At-taksir, taksir itu artinya terpecah. Itu jamak yang terpecah. Al-qalamu itu adalah nama benda ya. Jamak al-qalamu itu nama benda. Nah, nama benda biasanya identik dengan nama benda biasanya jamaknya kalau dia bentuk jamaknya menggunakan jamak taksir. Qalamu, al-qalamu itu jamak taksirnya menjadi aqlamun. Aqlamun gitu. Aqlamun. Ini artinya 3 pulpen atau lebih. Nah, itu namanya disebut dengan jamak taksir. Terus jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu apa? Jamak muannats salim contohnya ini adalah muannas. Muslimatun. Muslimatun itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya. Muslimatun itu bukan laki-laki karena ini jamak muannats salim. Yang dimaksud dengan muannas itu adalah perempuan. Jamak muannats salim. Maka nanti ada rumusnya ya, mengubah dari isim muannas yang satu seperti ini menjadi jamak muannas salim. Kita bahas nanti. Ini kaidahnya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan jamak muannas salim. Muslimatun. Ada lagi dalam Quran. Mu'minatun. Apa arti mu'minatun? Mukminatun, orang-orang mukmin, Orang mukminatun itu adalah seorang mukmin tapi wanita ya, seorang wanita mukmin artinya gitu. Mukminatun seorang wanita mukmin. Terus kalau kita ingin membuat jangan seorang deh,
para wanita mukmin. Contohnya, para wanita mukmin. Para kan banyak ya, para itu banyak ya, lebih dari 3 pasti. Para wanita mukmin. Maka kita akan tambahkan di sini huruf alif. Taknya yang tadinya tak marbutoh, kita ganti menjadi taknis. Jadi seperti ini. Ini menjadi jamak mu'anas salim namanya. Gitu ya, seperti itu. Terus ada lagi contohnya. Sodikoh. Sodikoh. Sodikoh artinya orang yang jujur. Seorang perempuan yang jujur. Sodikoh. Nah, sodikotun. Nah, sodikotun. Sodikotun itu artinya seorang perempuan yang jujur. Ini kan isim mufrad. Terus kalau misalnya kita artikan para perempuan yang jujur, bagaimana cara mengubahnya? Mengubahnya cukup kita tulis seperti biasa. Sodi kopnya kita panjangkan, tambahkan alif di sini. Terus kemudian yang tadinya tak marbutoh, ini tak marbutoh ya, tak yang bulat, kita ganti menjadi tak biasa, tak taknis namanya. Kita ganti di sini tak taknis. Seperti itu aja. Ini cara mengubahnya. Ya, ini rumus cara mengubah yang tadinya muannas biasa yang mufrad menjadi jama mudzakkar jama muannas salim. Gitu. Apalagi ada lagi contohnya seperti ustazah. Ustadatun. Nah, ini ustazah ya. Ustazah pasti perempuan, ustazah. Bagaimana para ustazah? Kita ganti yang tadinya satu ustazah menjadi para ustazah. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi. Danya danya ditambahkan alif, alif terus kemudian tak taknis. Tak taknis. Sudah seperti itu. Al ustadat, para ustazah. Seperti itu. Mudah kan? Ya, Ustaz. Mudah ya? Nah, itu rumusnya. Oke, rumusnya seperti itu. Yang penting nanti antum tahu mana yang mu'anas, mana yang muzakkar. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini untuk akil ya. Apa akil? Akil itu biasanya untuk untuk manusia yang berakal. Gitu banyak ya manusia sebutannya, contoh kayak muslimah, mukminah, terus apalagi yang jujur, terus para santri, tolibah. Nah, tolibah itu para pencari ilmu dan lain sebagainya gitu. Oke, satu lagi coba. Satu lagi, tolibatun. Tolibatun itu artinya satu orang siswa tapi perempuan. Tolibatun. Terus kalau jamaknya gimana? Tolibatun kasih. Oke, tolibat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini yang dinamakan jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim itu tersusun dari isim muannas. Ya, jamak muannas salim itu tersusun dari isim yang muannas. Nah, yang mana isim muannas? Ya ini, tolibatun, ustazatun itu namanya isim muannas. Isim perempuan yang mufrad. Nah, isim perempuan yang mufrad gitu. Tolibatun, ustazatun, sodikoh, mukminah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini tinggal kita ganti saja seperti itu ya. Itu jamak muannas salim. Terus yang terakhir, ini namanya, nah ini yang terakhir, fiil mudhari yang tidak tersambung dengan akhirnya segala sesuatu. Ya, contohnya kayak tadi, yarji'u, yarji'u, yadhabu. Ini masih asli, dia masih belum tersambung dengan sesuatu. Gitu aja, udah. Nah ya, ini namanya maksud dengan fiil mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu. Nah, maka nanti ketika ada i'rab, contohnya dahaba atau libatu. Nah, dahaba atau libatu contohnya ya. Dahabat atau dahaba. Nah, kita nanti belajar tentang jamak tentang jumlah fi'liyah.
Dahaba atau libatu, telah berangkat atau telah pergi para siswa itu. Telah pergi para siswa itu. Maka i'rabnya bagaimana? Yang pertama kali kita tentukan adalah kedudukan dia. Nah, kedudukan atau libat. Atau libat itu kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai yang pergi. Apa arti yang dalam bahasa Indonesia apa arti yang pergi itu apa sih, sebagai apa? Sebagai Pelaku. subjek. Sebagai pelaku. Nah, sebagai pelaku. Pelaku bahasa Arabnya apa? Tadi pelaku bahasa Arabnya Fa'il. fa'ilun. Nah, pelaku bahasa Arabnya fa'ilun. Kita tulis saja di sini, tinggal kalau misal kita akan mengi'rab ya, kita akan mengi'rab yang tolibat. Ya, tolibat itu kedudukannya adalah pelaku. Pelaku bahasa Arabnya fa'ilun. Kita contohnya di sini fa'ilun. Oke. Nah, kita lihat di sini. Fa'il itu rofa. Nanti kita bahas ya. Nah, kayak jumlah apa namanya kaidah fa'il. Fa'il itu pasti rofa. Nah, maka fa'ilun marfu'un. Kok bisa marfu'un? Nah, kenapa kok enggak fa'ilun raf'un? Nah, kita akan membahas lagi. Fa'ilun marfu'un. Oke, fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya alamatu raf'ihi. Apa ini alamat rafa'nya? Alamat rafa'nya adalah domah. Tulis aja di sini. Adom matu. Sudah selesai. Gitu. Ini namanya i'rab. Nah, ini namanya i'rab. Kok bisa fa'il marfu? Nah, nanti saya akan berikan ya. Kalau misalnya ketika di i'rab ya, rofa ini kalimatnya berubah menjadi marfu. Kalau gini, pasangan-pasangannya ya, antum misalkan hafalkan rofa pasangan ini sama dengan maksudnya ya pasangan ininya ya. Rofa menjadi marfu. Terus kalau nasob ini silakan sebagai dasar, pasti nanti akan ketemu, pasti akan selalu bertemu seperti ini. Nasob menjadi mansub. Terus kalau jar menjadi majrur. Terus kalau jazm ya, jazm jadi majzumun. Sudah 4 ya. Rafa marfu. Kalau nasob mansub. Kalau jar majrur. Kalau jazm majzum. Sudah seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nanti kita bahas tentang rofa ya, tentang rofa dulu yang ini. Rofa dia marfu. Nah, rofa marfu. Oke. Nanti sedangkan nasob mansub kita sampai jazm itu nanti kita bahas. Kita bahas yang ini dulu. Rofa marfu. Diingat-ingat. Rofa marfu. Nanti saya berikan contoh-contoh. Antum silahkan diperhatikan contoh-contoh yang saya berikan. Contohnya seperti ini. Fa'ilun marfu'un. Kalau fa'il dia pasti marfu. Oke. Fa'il dia pasti marfu. Fa'ilun marfu'un. Dan alamat rofanya, karena rofa itu bukan cuma doma, oke, maka di sini akan dijelaskan wa alamatu raf'ihi. Tanda rofanya itu apa? Apakah doma, apakah wawu, apakah alif, apakah nun, gitu ya. Tanda rofanya karena di sini merupakan atau libat itu merupakan jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Tanda rofa dari jamak muannas salim adalah doma. Nah, maka di sini wa alamatu raf'ihi adom matu. Seperti itu. Beda lagi kalau kita katakan jamak mudzakkar salim, contohnya dahaba al muslimuna. Para orang muslim itu telah pergi. Maka di sini dinamakan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu. Kenapa al wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Gitu.
ya. Terus beda lagi kalau misal dikatakan alif di sini. Alif itu di sini kita baca dulu. Alif menjadi tanda bagi rofa pada isim tasniyah. Tasniyah itu yang ganda. Contohnya, 2 orang muslim sudah pergi. Dahaba al muslimani. Dahaba al muslimani. 2 orang muslim. Al muslimani. 2 orang muslim seperti itu. Maka al muslimani, ya, saya bahas melalui suara dulu. Al muslimani dia menjadi fa'il, menjadi pelaku. Nah, sama seperti ini i'rabnya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif, bukan ad-dhammah lagi. Karena al muslimani merupakan isim tasniyah, isim yang ganda, dan isim tasniyah tanda rofaknya itu bukan domah, bukan waw, melainkan huruf alif gitu. Wa alamatu rafihi al alif. Sudah selesai. Gitu aja. I'rab itu seperti itu aja. Maka nanti yang harus antum lihat di situ adalah isim-isim yang rofa, ya, PDF yang ini. PDF yang ini ya. Nah, ini isim-isim yang rofa ada 7. Salah satunya adalah fa'il. Salah satunya adalah fa'il. Maka fa'il semuanya adalah isim yang rofa, isim yang marfu gitu, isim marfu yang rofa. Nah, isim marfu gitu. Nanti kita akan bahas juga naibul fa'il. Naibul fa'il juga marfu. Terus mubtada marfuun. Nanti ininya ya Uti Uti Serli nanti akan di sini kayak tadi ya. Nanti fa'ilun marfuun. Nah, ibul fa'il marfuun. Terus mubtada marfuun. Khobar marfuun. Ismun kana marfuun. Khobaru kana marfuun. Sedangkan kalau tawabi nanti kita bahas lagi di pertemuan, masih lama nih tawabi insya Allah. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya ini sudah tahu dulu, tawabi menyusul gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan isim yang rofa. Nanti kita akan menemukan naibul fa'il seperti apa, mubtada seperti apa, khobar seperti apa, isim karena seperti apa. Nah, cukup mudah insya Allah. Nah, seperti yang tadi fa'ilun marfuun, naibul fa'il marfuun, wa alamatu rafihi tergantung. Alamat rofanya tergantung apakah dia jama muannas salim atau jama mudzakkar salim gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Istilah-istilah ini ya, isim mufrad, jamak taksir, muannas salim, jamak mudzakkar salim dan lain sebagainya. Nanti saya akan kasih PDF lagi. Nanti akan saya berikan PDF lagi, PDF seperti apa? PDF yang membahas tentang isim-isim itu apa aja, isim ma'rifah, penjelasan detailnya ya. Isim mufrad, bagaimana cara mengubahnya kepada isim musanna, bagaimana cara mengubahnya ke jamak taksir, bagaimana cara mengubahnya ke jamak muannas salim dan lain sebagainya gitu ya. Nanti ini kita sebagai mukaddimah dulu sebelum membahas. Nah, kita pahami dulu isim-isimnya biar antum tahu gambaran ya, isim jamak mudzakkar salim itu apa dan lain sebagainya. Oke, untuk tugasnya mau ada tugas nggak nih? Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Oh, nggak apa-apa ya. Oke, untuk tugasnya, hmm, oke, untuk besok mungkin tidak ada tugas dulu ya. Cukup istirahat dulu. Nanti besok kita belajar lagi. Besok kita bahas lagi penjelasan PDF. Nanti saya akan carikan PDF-nya. Sebenarnya sudah saya buat gitu. Cuman kurang tahu di mana tempatnya. Nanti saya coba kirim ke antum. Oke, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan pelajaran pada sore hari ini dengan membaca alhamdulillah. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya, jangan sampai bingung sendiri nanti. Oke, seperti itu. Nanti kalau ada saran atau masukan silahkan di chat saya. Ustadz nih kok bagaimana penjelasannya terlalu bertele-tele atau dan lain sebagainya, silahkan tidak apa-apa ungkapkan saja. Coba saya akan evaluasi diri. Nah, oke, seperti itu aja. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'na kama alamtanahu fardudu ilaina inda hajatina ilaihi waladun anhu ya rabbal alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, syukron ala husni ihtimamikum. Ya, jangan lupa tadi kalau ada saran atau masukan silahkan langsung ngomong aja ya. Langsung bilang aja, langsung chat saya. Oke, nanti kalau ada yang setelah dibaca terus ada yang ingin ditanyakan silahkan juga. Jangan sampai lupa lagi ingin bertanya apa. Oke, saya tutup ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan. Oke, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.